itu kan juga banyak sekali ceritanya yang berkembang. Iya. Tentunya dengan zaman berbeda lagi, terus ada bahwa si Sultan harus menikah, terus ada kamarnya, ada pokoknya sangat dekat dengan Nyi Roro Kidul. Aduh susah ngomongnya. Nyi Roro Kidul. Ya. Iya, begini, kalau dari sisi keraton, Iya. sebenarnya kalau masalah hubungan antara bagaimana Sultan dengan Nyi Roro Kidul atau dengan siapapun itu kita tidak bisa, karena kita juga tidak pernah tahu bagaimana hubungan, katakanlah hubungan seseorang dengan pasangannya, kan kita nggak akan pernah tahu bagaimana hubungannya. Sehingga di sini saya tidak bisa menyampaikan karena saya sendiri tidak tahu hubungan antara Sultan dengan Ratu Kidul itu seperti apa. Itu ada 3 sosok yang ada di pantai selatan, itu 3 sosok. Salah satunya Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul, lalu Nyai Roro Kidul. Oh beda, ini beda. Beda, ini tiga sosok yang berbeda satu dengan yang lain. Yang satu Mbok Rio Kidul. Fungsi, tugas dan peran mereka masing-masing berbeda. Apa aja tuh Pak? Dan asal mulanya pun berbeda. Nah, gimana tuh? Kalau Kanjeng Ratu Kidul, ini dulu konon adalah salah seorang, ya namanya juga legenda ya, seorang putri dari sebuah kerajaan di Jawa yang ingin berusia panjang. Lalu mendapat ilham dari dewa, kalau kamu ingin berusia panjang, masuklah ke lautan. Dikabulkan doanya untuk berumur panjang. Karena sifat dasarnya adalah manusia, sehingga kedudukannya menjadi lebih tinggi dari penguasa yang lain. Manusia, bukankah manusia itu makhluk paling mulia di mata Tuhan? Sehingga beliau menjadi, dan kedudukannya juga seorang putri dari seorang raja, sehingga kedudukannya di dunia bawah sana itu menjadi lebih tinggi dari yang lain. Sedangkan Mbok Rio Kidul itu adalah memang jin. Yang ada sebelum Kanjeng Ratu Kidul ada. Ini perannya menjadi, kalau dalam pemerintahan mungkin karena ini hanya mengurus bagian dalam, ini menjadi semacam menteri dalam negeri. Lalu ada lagi Nyai Roro Kidul. Kalau pernah mendengar cerita atau membaca cerita zaman ketika kita kecil dulu, ada Dewi Nawangwulan yang selendangnya diambil sama Joko Tarub. Ini dia. Iya. Ini yang sering menampakkan, memunculkan diri di masyarakat, karena ini perannya memang sebagai atau semacam menteri luar negeri yang berhubungan dengan orang. Saya katakan itu hanya sebagai gambaran saja. Nah, sekarang Bapak Henggar sebagai abdi dalam udah pernah melihat sosok yang ketiga ini belum? Ini dia nih. Nah, ini yang saya lihat itu barang-barang halus itu hanya rumah laba-laba. Kalau masalah halus-halus seperti ini belum pernah. Masa sih Pak? Oke, terus salah satu mitos juga yang ada bahwa kalau kita ke pantai selatan tidak boleh pakai baju hijau. Benar atau tidak? Kalau itu kepercayaan yang diterima oleh masyarakat seperti itu. Kenapa? Sebenarnya logikanya gini. Kita kembali, kalau kita memakai pakaian-pakaian warna-warna alam, ketika kita di sana akan susah ditemukan. So that's the logic of it. Ini kita bicara masalah logis. Iya. Kenapa kalau misalnya mitos yang selendangnya Roro Kidulnya hijau dan siapapun yang menggunakan hijau pasti akan ditarik dan tidak akan kembali lagi selama hidupnya. Itu gimana Pak? Ya, kalau itu sebenarnya hanya penghormatan saja, karena memang di dalam legenda itu memang Ratu Kidul kan memakai pakaian hijau, sehingga memang kastanya orang yang menggunakan itu bukan sembarangan orang yang boleh mengenakan. This is a very interesting thing for me, karena kita adalah orang tentunya yang logical ya. Kita logis, kita juga percaya sama budaya, dan ini adalah sejarah juga. Tapi kita juga adalah orang-orang yang juga percaya sama agama tentunya, yang sudah unsur-unsurnya udah ada. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi semua ini, terutama yang mistis dan hal-hal yang goib,
bagaimana akhirnya semuanya bisa bersinergi dan akhirnya kita bisa saling menghormati tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang tentunya sudah jadi koridor masing-masing gitu. Gini, sebenarnya kan kalau misalnya Islam, no, itu syirik misalnya, nggak boleh. Budaya itu cuman budaya. Ini kan menjadi salah satu yang diributkan sekarang. Iya. Seringkali bahwa sekarang banyak masyarakat beranggapan bahwa budaya khususnya itu bukan mesti disinggungkan dengan agama saat sekarang. Tapi kenapa tidak sejak semula ketika para wali menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa itu juga dengan pesan-pesan budaya, sehingga sebenarnya kalau kita telah mungkin yang sekarang ini bukan budayanya tapi cara berpikir yang perlu diperbaiki saja. Artinya bahwa kita memang bagian budaya itu yang masih bisa dipertahankan yang mana, yang tidak bertentangan dengan agama itu saja. Sekali lagi matur nuwun. Sami-sami, Mbak Dewi. Sebelum pamit, tapi saya boleh selfie sama Bapak Henggar. Monggo silakan. Saya juga terima kasih. Aduh, senang sekali mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ini saya mau lanjut jalan-jalan lagi di Yogyakarta. Sampai berapa hari, Mbak Dewi? Kurang lama sih sebenarnya. Tapi insya Allah akan kembali lagi dan terus kembali lagi karena masih banyak sekali yang menarik. Saya sangat mengerti kenapa ini adalah daerah yang istimewa. Yes. Oke, foto ya Pak Henggar ya. Ini kita pakai siji loro telu ya. Oke. Siji loro telu. Menghargai sejarah memang sudah seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Seperti Pak Henggar yang sangat mencintai dan cinta kota di mana ia dibesarkan. Banyak sekali yang dapat saya pelajari dari pertemuan saya dengan budayawan yang juga menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta ini. Dan tentunya membuat saya untuk terus belajar mengenai sejarah. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya dalam sejarah itu terdapat pengajaran bagi mereka yang mempunyai akal. Al-Quran Surat Yusuf ayat 111. Dan untuk itu, mulai saat ini mari kita tempatkan impian kita di masa depan dan jadikan sejarah sebagai tempat mencari pelajaran.